maka jelaslah, nampaklah bagi kita bahwa puasa salah satu perintah agama Allah yang turun dari langit, jika dijalankan akan menguatkan rohani kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad bin Abdillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Ma'asal muslimin wal muslimat, sahabat Al-Aminah Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kitab atau pada buku kecil Puasa Dokter Pribadimu, pada halaman 111 ada satu bab bahasan tentang kaitan puasa dan ketenangan jiwa. Ini bab penting. Kita akan baca dan kita akan ulas sedikit tentang bab yang cukup penting tersebut. Sebagaimana manusia sesungguhnya harta yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang megah, anak yang banyak, jabatan yang tinggi, fulus yang Masya Allah, investasi yang Masya Allah luar biasa. Tapi jika hati tidak tenang, maka dunia masih terasa sempit. Harta yang banyak tiada guna, teman yang banyak tiada manfaat, harta yang begitu Masya Allah juga tidak ada faedahnya. Karena jiwa dan ketenangan hati faktor terpenting dalam kehidupan seorang manusia. Berapa banyak hari ini kita lihat orang-orang yang belum beriman kepada Allah, belum beriman kepada ajaran Nabi kita Muhammad SAW, demi mencapai ketenangan jiwa, demi mencapai ketenangan hidup dia naiki gunung, dia turuni lembah, dia seberangi lautan, dia masuk menyelam di dasar lautan. Untuk apa tujuannya? Mencari sejenak ketenangan jiwa. Dia dapatkan memang ketika melihat keindahan alam semesta, ketika melihat indahnya gunung menjulang tinggi, indahnya lembah, ya kan, indahnya isi di dasar lautan sana. Tapi ketenangan ini ketenangan yang semu, ma'asal muslimin. Ketika dia pulang ke tempatnya, kembali kegelisahan dan gundah gulana. Subhanallah, dengan arhamar rahimin Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat rahmat dan rahimnya Allah kepada kita, Allah berikan sarana agar umat ini tetap tenang dalam kehidupannya. Karena ketenangan ini adalah faktor terpenting. Bahkan dari sisi medis, ternyata ma'asal muslimin, penyakit dhawahir itu disumbangkan 70%. Dari apa? Dari jiwa yang tidak tenang, dari hati yang gundah gulana dan gelisah. Karena itulah kenapa kita diperintahkan meninggalkan dosa, maksiat, keburukan, agar hati jiwa kita menjadi tenang. Nah, kembali kepada maksud, apa kaitannya puasa dengan ketenangan hati dan jiwa? Jelas ya, bahwa karena puasa merupakan satu di antara perintah agama, maka dalam perintah agama tersebut satu di antara manfaat yang kita akan dapatkan apa? Ketenangan jiwa. Alhamdulillah, hari ini aku bisa menjalankan perintah agama, perintah Allah. Suatu kebanggaan, suatu ketenangan yang luar biasa, ma'asal muslimin. Tapi bayangkan, pada hari yang sama, ketika kaum muslimin sedang berpuasa, ada di antara kita yang tidak berpuasa, bukan karena uzur, hatinya nggak akan tenang. Kenapa? Dia takut kalau ada orang yang mengetahui bahwa dia tidak puasa, walaupun memang dia ada yang tahu, tapi hatinya akan gundah gulana, dan seterusnya tentunya. Subhanallah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah, dan sahabat Al-Aminah Official dimanapun berada. Hakikatnya manusia itu terbentuk dari dua unsur yang paling penting. Unsur pertama adalah unsur al-madiyah, jasmaniyah yang kita lihat, yang terangkai dari satu kesatuan anggota tubuh kita, dari ujung rambut, ujung kepala sampai ujung kaki. Ada kepala, ada mata, ada mulut, ada bibir, ya, ada lisan, terus sampai ke kaki. Itu adalah unsur manusia terpenting yang bersifat madiyah, jasmani, yang dapat kita rasakan, lahiriah yang dapat kita lihat dan kita pegang. Unsur yang kedua adalah unsur samawi yang turun dari langit, yaitu ruh.
Ianya tidak bisa dilihat, bahkan tidak bisa dipegang. Kita sendiri yang punya ruh pun nggak tahu sekarang bagaimana itu ruh. Inilah unsur samawi. Dan unsur samawi ini diciptakan oleh Allah untuk tidak musnah dan binasa. Kembali pada unsur yang pertama. Unsur pertama, semua unsur yang tercipta pada unsur yang pertama itu adalah dari tanah. Bapak kita dari tanah, sebagaimana Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW begitu banyak menerangkan bahwa Nabi kita diciptakan, bapak kita Adam alaihissalam Allah ciptakan dari tanah yang diambil dari seluruh daratan di muka bumi ini. Makanya keturunannya bermacam-macam, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam dan seterusnya, sesuai dengan unsur dari mana diambil unsur bapak kita Adam alaihissalam. Baru ditiupkan ruh oleh Allah Ta'ala. Orang bertanya, tapi setelah itu kan bukan dari tanah. Oh iya, tidak langsung dari tanah, tapi semua sumbernya juga tanah. Kenapa? Karena manusia tercipta dari mana? Dari mani. Mani itu adalah merupakan saripati makanan. Dan makan itu tumbuh di mana? Di tanah. Semua unsur dari tanah. Ma'asyiral muslimin. Nah, dalam bab ini Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, dalam surat Thaha, minha khalaqnakum, dari tanah kalian diciptakan. Unsur terpenting kalian wahai manusia, yang pertama adalah jasmani, adalah sesuatu yang nampak, madiyah adalah benda, zat yang dapat dipegang dan dapat dilihat, itu dari tanah. Minha khalaqnakum, dari tanah ciptakan kalian wahai manusia. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah dan padanya, pada tanah itu kami kembalikan kalian. Kapan? Ketika kita mati. Ya, ketika manusia terpisah antara jasad dengan ruh tadi, dua unsur terpisah, itu namanya kematian. Kami kembalikan kepada tanah. Makanya kita, syariat Islam mensyariatkan agar orang yang meninggal dunia gak usah dibuang ke lautan, tidak perlu dibakar, tapi ditanam, kembalikan ke tanah dia. Maka di mana dia meninggal sesungguhnya, kata ulama, disitulah, dari unsur itulah dia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa dalilnya? Minha khalaqnakum, dari tanah itu kau ciptakan, diciptakan oleh Allah, ke tanah pula itu kau kembalikan. Yang ketiga kata Allah, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pula kalian akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, untuk menjaga tumbuh kembang, kestabilan kehidupan manusia secara lahiriah, maka manusia diperintahkan makan dan minum. Kulu washrafu, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Karena orang yang berlebihan, yang disebut dengan mubazir, adalah teman-temannya syaitan. Ini unsur yang pertama, ma'asyiral muslimin. Semua dari tanah kembali ke tanah dan dibangkitkan dari tanah pula. Maka untuk menjaga kesinambungan manusia, unsur yang pertama yang terpenting ini, semua pun berasal dari tanah. Makan, minum, air, semua dari tanah. Kemudian unsur yang kedua yang terpenting, ma'asyiral muslimin, yang lebih penting dari zahir, dari jasmani kita, adalah unsur ruh. Ruh adalah perintah Allah. Ruh datang dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh itu apa? Apa sih sejatinya ruh itu wahai Muhammad? Katakanlah, qulir ruh, katakanlah ya Muhammad bahwa ruh itu min amri rabbi, itu perkara urusan Tuhanku. Kalian diberitahu juga nggak paham roh itu apa, dipegang juga nggak bisa, dilihat juga nggak ada, tapi adanya ada. Ini roh, subhanallah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kami berikan kalian ilmu pengetahuan kecuali sangat sedikit dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah ditanyakan bagaimana Allah, pada diri kalian saja, unsur terpenting pada diri kalian saja tidak kalian ketahui ya manusia. Ini maksudnya. Maka ilmu yang kami berikan kepada kalian, bagaimanapun kalian menganggap hebat, itu sangatlah sedikit dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada poin ini terdapat perkara yang cukup penting perlu digarisbawahi, bahwa ruh datang dari Allah. Maka saat manusia sudah ditakdirkan habis waktunya artinya datang masa ajalnya, itulah kematian, itulah ajal namanya.
Maka ajal itu adalah proses perpisahan antara jasad unsur pertama manusia, dia kembali kepada tanah, dan unsur yang kedua roh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian dimasukkan alam barzah nanti, disuruh menanti sampai hari kiamat. Karena itulah ma'asyiral muslimin, al-Islam dan ajarannya di dalamnya adalah puasa. Adalah untuk menciptakan, mewujudkan bagian manusia yang kedua, ruh ini menjadi baik. Karena ruh itulah yang berkuasa pada diri manusia. Ruhnya baik, jiwanya baik, maka yang lahir pun akan baik. Dia bertempat di dalam hati kita, dalam badan kita. Jika dia baik, yang keluar dari lisan kita pun akan baik. Yang keluar dari tangan kita pun akan baik. Langkah kita pun menuju tempat-tempat yang baik. Fikir kita pun akan menjadi baik. Pandangan kita pun akan menjadi baik. Yang kita dengarkan pun menjadi baik. Sebagaimana tadi yang pertama, bagian jasad yang pertama adalah dari tanah. Maka untuk menjaga kestabilan kehidupan sampai datang ajalnya, semua dari tanah. Makan dan minum dari tanah. Maka begitu juga roh datang dari Allah untuk menjaga kestabilan roh, menjadi ruhaniyah yang kuat, menjadi jiwa yang sangat hebat. Maka dia perlu makanan juga. Tapi makanannya dari mana? Makanannya bukan makan dan minum, tapi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah berpuasa. Satu di antaranya adalah salat, adalah ilmu, adalah baca Quran, adalah salat. Itu semua adalah menguatkan apa? Menguatkan rohaniyahnya. Dari sinilah, dari keterangan singkat di atas tadi, maka jelaslah, nampaklah bagi kita bahwa puasa salah satu perintah agama Allah yang turun dari langit, jika dijalankan akan menguatkan rohani kita. Puasa di siang hari kita lakukan, maka jasmani kita akan menjadi lemah. Kenapa menjadi lemah? Tidak makan dan tidak minum. Tidak makan dan minum bukan berarti 24 jam, hanya dialihkan waktunya saja, kita akan merasakan pengaruhnya pada jasad kita. Dan jika jasmani kita dilemahkan, otomatis syahwatnya akan menjadi lemah. Syahwatnya pasti akan menjadi lemah, ma'asyiral muslimin. Jika syahwat menjadi lemah, maka yang akan menjadi kuat adalah rohaninya, sehingga rohani kita, ruh kita akan taglibu ala syahwatina, akan mengalahkan syahwat kita, sehingga syahwat kita akan bisa diatur dalam aturan agama. Hari ini berapa banyak orang yang tidak mampu mengatur syahwatnya dan hawa nafsunya. Kenapa tidak mampu diatur? Karena mereka terlalu kuat syahwatnya. Kenapa terlalu kuat? Karena yang dipikirkan adalah dawahir daripada jasmani manusia itu sendiri, ma'asyiral muslimin. Dan kita lihat sekali bahwa orang-orang yang selalu berpikir menjaga jasmaninya, mempercantik jasmaninya, membuat kenyang perutnya, maka ingat, akan semakin kuat perbuatan dosa dan syahwatnya. Bukan berarti Islam tidak melarang untuk makan dan minum, memperindah cantik seseorang, tidak. Tapi jika fokus kita hanya kepada itu, ma'asyiral muslimin, maka rohani kita akan menjadi lemah. Ianya akan diatur oleh syahwat kita, dan syahwat cenderung kepada dosa dan kemungkaran. Karena itu banyak perkataan salaf, ya. Banyak perkataan salaf yang mengatakan bahwa puasa itu sesungguhnya adalah qahrun nafsi wa kasru syahwat. Puasa itu sesungguhnya adalah dalam rangka untuk menguasakan jiwa kita dan untuk mematahkan syahwat kita. Al-Imam Ibnu Katsir juga mengatakan lima fihi min zakatin nafsi wa taharatiha wa tanqitiha. Puasa itu kenapa menjadi mulia, menjadi tinggi, menjadi begitu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena ia bagian daripada zakat atau nafs, pembersih jiwa, sarana untuk membersihkan jiwa kita dari para kotoran-kotoran yang bersumber kepada syahwat. Yang kalau sumber syahwatnya ada, maka akan menjadikan pembangkangan terhadap perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa, kata Al-Imam Ibnu Katsir, membersihkan jiwa dan juga mensucikan hati dan nurani kita. Kemudian dari apa? Min akhlaqir radiyah wa akhlaqir radilah. Dari
campur baur sesuatu yang mencemari hati kita, dan dari akhlak-akhlak yang radilah yang sangat buruk dan jelek. Seorang ulama yang digelari sebagai Syekh Walillah Ad-Dahlawi, muhaddis Al-Hind, seluruh sanad hadis kepada beliau di sana. Beliau mengatakan, saumu qaharul bahimah fil insan. Puasa itu sesungguhnya adalah apa? Mematahkan, mengalahkan syahwat hewaniyah dalam diri manusia. Karena itulah kita lihat Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Allah berfirman bahwa kullu amali bani Adam lahu. Seluruh amalan bani Adam itu kembali kepadanya. Illa saum, kecuali puasa. Wa ana adzibih. Kecuali puasa, aku yang akan membalas langsung puasa orang tersebut. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini, ma'asal muslimin, dengan kaitannya bahwa puasa mendatangkan ketenangan jiwa adalah apa? Karena dengan puasa syahwat kita dapat ditekan, dapat kita atur, dapat kita lemahkan, ma'asal muslimin. Dapat kita lemahkan. Syahwat kita dapat kita lemahkan. Manusia apabila dua kekuatan menguasai jiwanya, maka jiwanya tidak akan pernah tenang. Yang pertama adalah syahwat. Syahwat dapat ditekan. Syahwat kita dapat ditekan dengan kita menjalankan ibadah puasa. Maka jika syahwat ditekan, hati kita, jiwa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sangat begitu cinta jiwa yang bersih dari kotoran, hati yang suci dari segala kotoran-kotoran hati. Maka itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu hadis diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih bahwa sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkum alba fal yatazawwaj. Barang siapa di antara kalian sudah ada kemampuan, hendaknya menikah. Apa kata Rasulullah? Fa innahu aghadda lil basar. Dengan menikah kita akan mampu menjaga pandangan kita. Wa ahsanu lil farj. Dengan menikah maka kehormatan kita akan kita jaga. Dan Rasulullah mengatakan, fa man lam yastati', dan barang siapa yang belum mampu untuk itu, untuk bernikah demi menjaga kehormatan, demi menjaga kemaluan kita, apa kata Rasulullah? Fa alaihi bisaum, hendaknya dia berpuasa. Apa kata Rasulullah? Kelanjutannya, fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng, adalah perisai bagi seorang pemuda. Maka di antara amalan-amalan salaf terdahulu dan di antara amalan-amalan para nabi dan rasul terdahulu, bahkan di antaranya adalah berpuasa, sering berpuasa di siang hari. Maka nampaklah perkataan seorang sahabat yang mengatakan, aku takut mati, aku tidak mau mati. Itu kenapa? Karena aku selalu teringat ibadah puasa di waktu siang hari, di mana terik matahari yang sangat menyengat. Aku sangat menikmati ibadah tersebut. Kenapa? Karena dalam kondisi yang seperti itu, jiwa kita ketika sedang kuat, karena syahwat kita menjadi lemah, kita terasa dekat dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin yang dirahmati oleh Allah taala, jiwa kita akan tenang jika kita selamatkan daripada cengkraman syahwat tadi dengan puasa. Yang kedua, dengan cengkraman syaitan. Ternyata juga cengkraman syaitan pun dapat dikalahkan dengan kita sering berpuasa. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu akan berjalan mengalir dalam tubuh manusia sehingga menguasai tubuh manusia. Dari mana? Apa sarananya? Adalah jalannya darah pada manusia. Pada majrid dam, tempat aluran darah itu, ya, tempat aluran darah itu, disitulah syaitan akan bermain dan berusaha menguasai manusia. Maka Al-Imam Ibnu Taimiyah, yang disebut dengan Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau menuliskan satu kalimat yang kesimpulannya bahwa la raib an-nadam yatawalladu minat ta'ami wasyarab. Tidak diragukan bahwa darah itu lahir dari makanan
dan minuman. Artinya semakin banyak makan dan minum, maka semakin kuat pula menghasilkan darahnya. Wa idza akala aw syariba ittas'at majari syayatin. Kemudian beliau mengatakan, apabila orang makan dan minum sampai kenyang, ya kan, maka perjalanan syaitan itu semakin lancar dalam diri kita. Semakin kuat pengaruhnya dalam diri kita. Subhanallah, itulah darah. Kemudian beliau mengatakan, wa idza sama daqat majari syayatin. Subhanallah, tabais qulub min fi'lil khairat wa tarkul munkarat. Tetapi jika seseorang itu berpuasa, perut menjadi lapar, ya kan, karena tidak minum dan tidak makan, apalagi menahan hal-hal yang membatalkan tadi pahala puasa juga, ya, bukan hanya makan dan minum, maka sempitlah aliran darah dan sempitlah aliran jalan syaitan untuk menggoda manusia. Kemudian apa hasilnya? Maka akan timbullah hati kita menjadi kuat, menjadi bersih, menjadi jernih, sehingga bersemangat untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Maka dengan puasa, masyarakat muslimin, kesimpulannya manusia dapat diselamatkan dari dua cengkraman. Cengkraman syahwat yang membawa kita kepada maksiat dan mungkaran, dan cengkraman syaitan yang selalu membisikkan pada diri kita. Syaitan memang lemah tipu dayanya, tapi jika membisikkan terus-menerus, kita akan mengikuti perintah syaitan tersebut, dibantu dengan hawa nafsu kita. Maka dengan berpuasa, masyarakat muslimin terbebas dari dua cengkraman syahwat dan cengkraman syaitan, sehingga hati kita, jiwa kita menjadi tenang. Tidak ada ketenangan yang melebihi, tidak ada kenikmatan yang melebihi yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Dan orang yang mendapat ketenangan hidup, ketenangan jiwa, dia telah mendapatkan ketenangan atau nikmat yang sangat agung, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang Islam bersyukur kepada Allah. Maka sesungguhnya puasa ini nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena ternyata manfaatnya luar biasa. Satu di antaranya apa? Mendatangkan ketenangan jiwa dalam diri kita, ketenangan batin yang luar biasa, yang merupakan nikmat segala-galanya. Harta, jabatan, benda, nggak ada maknanya jika jiwa kita tenang. Jika jiwa kita tidak tenang, jika jiwa kita menjadi sempit, ma'asyiral muslimin. Semoga uraian di atas, ya, sekilas uraian tersebut memberikan tambahan ilmu, memberikan motivasi dan semangat, dan Allah berikan taufik kepada kita semuanya mengambil hikmah dan pelajaran. Wafaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.